Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi bacaan idgham dan iqlab. Sebelum kita bahas, ada yang sudah tahu bacaan idgham, bacaan iqlab? Ya, bacaan idgham itu ada berapa? Ada dua, ada idgham biguna sama idgham bila guna. Ya, benar. Itu tadi pembukaannya. Sebelumnya kalian masih ingat idgham sama iqlab itu termasuk ke dalam hukum apa? Nun mati. Hukum nun mati itu ada berapa? Ada 5. Ada idhar, idgham biguna, idgham bila guna, iqlab, dan ikhfa. Nah, jadi 5 itu idhar, idgham biguna, idgham bila guna, ikhfa, sama iqlab. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas idgham sama iqlab. Di rumah jangan lupa sambil dibuka bukunya, menonton video ini halaman 112 sampai 115 ya. Selanjutnya pengertian, kita bahas tentang pengertian idgham. Apa itu pengertian idgham? Secara bahasa, memasukkan atau meleburkan, dan secara istilah memasukkan huruf mati ke huruf hidup berikutnya. Dan idgham dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Nah, ada idgham biguna dan ada idgham bila guna. Yang pertama kita akan membahas tentang idgham biguna. Nah, idgham biguna yaitu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4. Apa saja itu? Ya, nun, mim, dan wawu. Dan cara membacanya memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf hidup berikutnya dengan mendengung kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Contohnya kita lihat ada 2 bentuk contoh di sini. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf idgham biguna. Contohnya yang pertama, may yaqulu. Jadi harus dengung ya. May yaqulu. Nun mati bertemu dengan ya. Yang kedua, min nurin. Min nurin. Nun mati bertemu dengan nun. Nah, jangan lupa bacanya harus dengung. Itu tadi yang contoh bacaan nun sukunnya ya. Kalau tanwinnya kan tadi nun sukun atau tanwin. Nah, yang ini yang tanwinnya. Yang tanwinnya bagaimana contohnya? Yang pertama, syarroyaroh. Nah, syarroyaroh, fathah ten bertemu dengan ya. Yang kedua, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, dhammah ten bertemu dengan nun. Jangan lupa dengung ya, karena ini idgham biguna. Nah, itu tadi contohnya. Ini yang atas nun sukun, kalau yang bawah adalah tanwin. Masih banyak contohnya di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya kita bahas kita bahas ya idhar wajib. Nah, apa itu idhar wajib? Idhar wajib adalah yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf wawu ya dalam satu kata ya. Jangan lupa dalam satu kata. Cara membacanya, huruf nun sukun tetap dibaca jelas atau tidak dimasukkan ke huruf ya atau wawu. Ini berbeda dengan idhar halqi yang kemarin. Kalau idhar halqi itu jelas, tapi hurufnya ain, ghain, ha, khof, ha, sama hamzah.
hamzah. Itu bedanya dengan idhar halqi. Kalau ini idhar wajib, hurufnya yaitu wawu dan ya. Contohnya ya. Nah, yang pertama dunya gitu. Nun mati bertemu dengan ya, tidak boleh dengung, tetapi harus jelas. Dunya. Bunyanun. Nun mati bertemu ya. Shin wanun. Ini harusnya sin wanun ya, bukan sin winun. Maaf, salah penulisannya. Shin wanun. Nun mati bertemu dengan wawu. Terus yang selanjutnya lin wanun. Lin wanun. Nun mati bertemu wawu. Jadi kalau idhar wajib itu harus dibaca jelas, tetapi hurufnya yaitu wawu sama ya, hampir sama dengan idgham bigunnah seperti itu. Tetapi bedanya apa dengan idgham bigunnah? Kalau idhar wajib itu harus di dalam satu kata seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Dua saja ya, lam dan ro. Dan cara membacanya, memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf lam atau ro, tetapi tidak boleh dengung ya. Bedanya seperti itu dengan biguna. Kalau biguna mendengung, kalau bila guna tidak mendengung. Bagaimana contohnya? Nah, contoh yang pertama yang nun sukun dulu ya. Kalau nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila guna, seperti ini contohnya. Yang pertama milladunka. Nun mati bertemu lam. Ini ya. Malam ya lam. Nun mati bertemu dengan lam juga. Jadi nggak boleh dengung. Seperti milladunka. Malam ya lam. Nah, seperti itu ya. Itu tadi yang nun sukun. Sekarang yang tanwin. Bagaimana contohnya? Nah, seperti ini. Hudal lil muttaqin. Fathah tan bertemu dengan lam. La ayatil liqaumin. Nah, kasrah tan bertemu dengan lam. Nah, semuanya contohnya tadi tidak boleh dengung membacanya ya. Dengung itu yang bagaimana? Yang sengau begitu ya, yang agak lama. Nah, itu dengung namanya. Kalau nggak dengung ya langsung gitu bacanya seperti ini tadi. Hudal lil muttaqin. Kalau bacanya hudal itu salah ya, harus dimasukkan langsung tanpa dengung. Hudal lil muttaqin. Yang kedua la ayatil liqaumin. Nah, seperti itu langsung ya tanpa dengung. Yang terakhir kita akan membahas tentang iklab. Nah, apa itu iklab? Yaitu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hanya satu saja. Iklab hurufnya hanya satu saja, yaitu ba. Nah, cara membacanya mengubah atau mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim dengan mendengung dan dipanjangkan dua ketukan atau satu alif. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama mim ba'di. Nun mati bertemu dengan ba. Nah, jadi membacanya itu seperti dimasukkan ke dalam huruf mim. Mim ba'di. Mam ba'athana. Nun mati bertemu ba. Layum badana. Nun mati bertemu ba. Jaza'am bima. Fathatan bertemu dengan ba. Yauma idim bi jahannama. Kasrohtan bertemu dengan ba. Awanum baina. Domahtan bertemu dengan ba. Nah, seperti itu. Tadi contohnya iklab. Jadi memasukkannya itu dengan membunyikan huruf mim. Itu mim ya. Jadi semuanya itu dihurufkan mim kalau bertemu dengan ba. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan ba itu harus dibaca dengan membunyikan huruf mim seperti itu ya.
Jadi gimana tadi? Tadi kita sudah membahas tentang idgham biguna, idgham bilaguna, dan iqlab. Idgham biguna tadi hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Kalau idgham bilaguna lam sama ro. Dan yang terakhir kalau iqlab tadi apa? Ya, hurufnya cuma satu yaitu ba. Dan ada tambahan lagi, tadi ada idhar wajib yang hurufnya wawu sama ya, yang dibaca jelas dalam satu kata. Nah, itu tadi ya. Nah, selanjutnya seperti biasa ada tugas untuk kalian. Itu tugasnya mencari contoh bacaan tidak idgham biguna, idgham bilaguna, dan iqlab di dalam surah Al-Balad, dan dikerjakan di buku tulis lalu dikirim lewat link yang sudah Bu Guru share ya di grup WA. Nah, untuk penjelasan tadi jika masih ada yang ragu-ragu bisa kalian tanyakan lewat WA ke guru pengampunya ya. Sudah, sekian dari Bu Sonia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.